Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat, Minggu 9 Agustus 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKI Pangarinah dan juga kepada jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 9 Agustus sampai 15 Agustus 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan Agustus 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita tetap sehat serta selalu mematuhi aturan protokol kesehatan pemerintah. Kami juga berharap agar warga jemaat tetap bersabar untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja karena keadaan kita saat ini belum memungkinkan untuk dapat melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja. Tetaplah membangun ibadah kita bersama keluarga kita masing-masing, karena keluarga juga adalah sebuah gereja. Sebagai upaya untuk membantu pengelolaan uang persembahan yang diserahkan ke Sekretariat BPH dalam kondisi steril dan higienis, maka dimohon dengan hormat agar uang persembahan dapat disterilkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Hal ini juga dapat dilakukan dalam rangka upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Jam kerja Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Pangarinah mengalami perubahan, yaitu menjadi hari Rabu dan Sabtu pukul 09.00 sampai 12.00 WIB. Dan apabila ada hal-hal penting yang berkaitan dengan pelayanan, dapat menghubungi langsung pengurus BPH melalui WA, SMS, atau telepon. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pangarinah. Setiap hari kerja, Rabu dan Sabtu, pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB, atau disetor melalui bank Kalteng atas nama GKI Pangarinah, nomor rekening 102.02.02882 mendatar 3. Bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Kita akan memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Erlei Amiani STH MM dengan tema Jangan Bimbang, Tenanglah. Salam, jemaat yang terkasih, Tuhan adalah penolong bagi kita. Kesetiaan dan penyertaannya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita lalui saat ini merupakan bagian dari kesaksian hidup kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu memberikan ketenangan,
damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Sekalipun hidup kita barangkali saat ini sedang berada dalam badai kehidupan, mari serahkan kekotoran kita dan percayalah kepadanya. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran, kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pada bait yang ketiga, jemaat diundang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi.
disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membacakan firman Allah yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 hingga 18. Dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Demikian firman Allah. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu.
Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, yang mulutnya tidak mencium dia." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saat badai hidup menerpaku,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Kembali menjumpai Anda melewati ibadah virtual GKE Pangarina pada hari ini 9 Agustus tahun 2020. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepadamu. Pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh menaikkan sembah, puji dan syukur kami kepadamu. Kami percaya Engkau hadir dan melawat kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir untuk memberkati kami, baik secara pribadi maupun keluarga rumah tangga kami. Sejenak Tuhan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33 menjadi dasar dalam perenungan firman Tuhan bagi kita yang akan saya bacakan demikian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal terbesar apa dalam hidup ini yang membuat saudara takut dan gentar menghadapinya? Setiap kita pasti punya jawab dalam benak masing-masing. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan rasa rendah diri kerap kali menghampiri dan menyelimuti kehidupan kita. Rasa tak nyaman itu akan membuat kita yang mungkinnya tadi adalah seorang yang pemberani, seorang yang tadinya selalu tampak gagah dan periang, menjadi tiba-tiba murung, tak percaya diri dan bahkan menjadi rapuh. Pertanyaan yang menyeruak dalam batin kita, mengapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, reaksi alamiah manusia ketika berada dalam ketakutan, ketika berada di dalam rasa cemas dan bimbang, itu diikuti dengan reaksi fisik yang juga menunjukkan dampak yang tidak baik. Misalnya saja reaksi fisik itu seperti lemas, badan kita tiba-tiba sakit, gak enak badan, gak bersemangat, asam lambung kita mungkin meningkat, kita mungkin susah tidur, dan aktivitas kita menjadi terganggu. Kita kehilangan keseimbangan hidup yang menjadi dampak
yang bisa berujung fatal dalam sebuah kegagalan dan kehancuran dalam kehidupan seseorang. Perasaan yang tidak menentu juga menjadi pencetus dalam perubahan sikap yang tak terelakkan yang mungkin saja terjadi. Seperti misalnya tadinya kita adalah seorang periang, kemudian kita menjadi seorang pemurung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seperti pengalaman yang disaksikan dalam catatan Alkitab bagi kita kali ini, di mana para murid Yesus yang begitu ketakutan ketika perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Ketika Yesus datang menghampiri mereka, ia mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan ketika Petrus memastikan bahwa itu benar Yesus yang berjalan di atas air, ia pun tiba-tiba menjadi bimbang dan ragu, sehingga ia hampir tenggelam, namun tangan Yesus diulurkan untuk menolong dia. Dalam Matius 14 ayat 31 mengatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus menjadi bimbang, tidak yakin. Benarkah ini Yesus? Benarkah saya sedang mengalami mujizat yang dinyatakan Yesus? Saya bisa berjalan seperti ia di atas air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa ini juga memberikan contoh dan gambaran yang sesungguhnya masih sangat relevan dalam kehidupan kita pada masa kini. Apakah kita telah percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya dalam kehidupan kita? Bukankah kita juga kerap kali sama seperti murid-murid Yesus yang takut ketika gelombang dan badai hidup menyerang, dan bahkan seperti Petrus yang bimbang dan ragu? Pengalaman hidup dikasihi Tuhan adalah kekuatan. Kemahakuasaan Tuhan adalah kekuatan yang tak terbantahkan menjadi pegangan kita. Seperti tema dalam perenungan firman Tuhan ini. Jangan bimbang, tenanglah, percayalah bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu ada. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah kerapuhan kita, di tengah banyak hal yang menghampiri dalam kehidupan kita. Ibaratkan gelombang yang mengombang-ambingkan kita. Ada Yesus, ada Tuhan yang selalu ada bersama saya dan saudara. Jangan bimbang, tenanglah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada menjadi penolong dan sumber kekuatan yang menolong kami ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan dunia ini. Secara khusus kami Tuhan umat-Mu, kami jemaat-Mu yang juga tak terelakkan mengalami berbagai macam pergumulan dan masalah terdampak pandemi COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan, jangan bimbang, tenanglah. Tolonglah kami Tuhan agar kami tetap percaya bahwa Engkau Yesus Kristus selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami untuk merangkul kami, untuk memampukan kami melewati setiap perkara hidup ini. Jaga lindungi kami secara pribadi, keluarga, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak kami, kiranya Tuhan pelihara. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Tolonglah kami ya Tuhan, berkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Cukupkan setiap kebutuhan kami. Jangan biarkan anak-anak-Mu ya Tuhan berkekurangan di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, dalam Yesus Kristus berkati GKE Pangarinah, berkati bangsa dan negara kami, berkati janda duda yatim piatu anak terlantar, berkati mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat. Kiranya Tuhan menjamah merangkul mereka. Berbelas kasihanlah bagi dunia, bagi kami umat-Mu Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kami serahkan saudara-saudara kami yang juga merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan
di sepanjang minggu ini. Biarlah damai sejahtera sukacita yang datangnya daripada Engkau, Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, boleh dinyatakan bagi kami sekalian. Inilah seru dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan selalu membuka tingkap-tingkap berkat-Nya bagi kita. Di masa-masa sukar seperti ini, berkat-Nya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Ada kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada-Nya. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pujian, sembah dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh Kaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala kasih dan berkat-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sungguh nyata Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna untuk kemajuan pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait yang pertama hingga yang kedua. Bawa persembahanmu. Pada bait yang kedua, jemaat diundang berdiri. Persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.